Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di surat yaitu Al-A'la. Ya, kami baca terlebih dahulu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi ahrajal mar'a faja'alahu hutha'an ahwa sanukri'uka falatansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sabbih, sucikanlah isma nama rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi, alladzi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa maka dia menyempurnakannya, walladzi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala qaddara yang telah menentukan kadarnya, fahada maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk, walladzi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ahraja yang mengeluarkan al-mar'a rumput-rumputan, faja'allahu dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumput-rumputan itu hutha'an kering, ahwa kehitam-hitaman, sanugri'uka falatansa nanti kami Allah akan membacakan kepadamu Muhammad falatansa maka jangan kamu lupakan, illa kecuali ma apa saja yang telah menghendaki Allah, karena sungguhnya dialah Allah ya'lamu yang maha mengetahui, al-jahra yang terang, wama dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yahfa yang tersembunyi. Kalau seandainya kita artikan jadi sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan maka kemudian dia menyempurnakannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan kadarnya, kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi petunjuk, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menumbuhkan rumput-rumputan, maka kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rumput-rumputan itu kering lalu kemudian kehitam-hitaman. Nanti kami Allah Subhanahu wa ta'ala akan membacakan kepadamu Muhammad, maka kamu jangan lupakan kecuali apa saja yang telah dikehendaki oleh Allah, dan sungguhnya dia Allah maha mengetahui yang terang ataupun apa saja yang tersembunyi. Surat Al-A'la ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. Dan berikutnya kita lihat sampai kemarin sampai kalimat alladzi khalaqa fasawwa.
Allazi khalaqa fasawwa. Alladzi dia Allah Subhanahu wa taala khalaqa yang dia telah menciptakan. Fasawwa maka dia menyempurnakannya. Maksudnya adalah khalaqa khaliqah wasyawa kullu mahlukin fi ahsanil hayat. Maksudnya adalah dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi. Lantas kemudian dia Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan setiap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam sebagus-bagus bentuk. Maksud kalimat itu adalah tatkala Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah kemudian sempurnakan ciptanya itu. Kemudian setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sebaik-baik bentuk. Kalau antum perhatikan semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala tatkala kemudian beliau kemudian menciptakan, yaitu Allah, maka kemudian dia sekaligus membuat makhluk itu sebaik-baik bentuk. Kambing seperti itu bentuknya sempurna, manusia, burung angsa, semut, atau bahkan yang lain-lain, semuanya itu menunjukkan kesempurnaan bentuk yang telah diciptakan oleh Allah. Dan berikutnya, wallazi qaddara fahadha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan kadarnya, kemudian dia memberi petunjuk. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadarnya, dan kemudian dia Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Qala Mujahid, berkata Mujahid menjelaskan ayat tadi. Menurut Mujahid, kalimat wallazi qaddara fahadha itu adalah hadal insan. Dia Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia. Lisyaqawah, itu untuk menjadi orang yang celaka, wasya'adah ataupun bahagia. Wahada, kemudian dia Allah Subhanahu wa taala yaitu memberi petunjuk kepada hewan-hewan, kemudian untuk memakan makanan-makanan yang harus dimakan. Kalau seandainya kemudian kita lihat penjelasan Mujahid, maksud dari kalimat dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu kemudian menyempurnakannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya atau ketentuannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk sehingga tatkala manusia hidup yang ada di dalam kehidupan dunia ini nanti bisa menjadi orang celaka ataupun menjadi orang bahagia. Kalau seandainya kemudian kita lihat penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hidayah itu kan dibagi menjadi 4. Petunjuk itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu hidayatul am, yaitu hidayah umum. Artinya hidayah umum adalah manusia tahu mana yang hitam, mana yang putih, bagaimana kemudian cara makan, bagaimana kemudian mengunyah makanan, bagaimana kemudian dia berjalan. Ini hidayah umum. Sekaligus yang namanya hidayah umum menunjukkan bahwa yang namanya mengaji baik, yang namanya sholat juga baik, yang namanya kemudian beribadah kepada Allah baik. Manusia semuanya dibekali yang seperti itu. Artinya kalau suatu saat kemudian panjenengan berdoa, ihdinas syiratal mustaqim, sing dimaksud hidayah umum bukan? Berilah kami ya Allah petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Yang dimaksud bukan yaitu hidayah umum, karena hidayah umum semua manusia dibekali. Kabeh wong menungsa nang atine tahu sing jenengane mendirikan sholat kalau dia muslim maka itu adalah baik. Sekalipun ada yang melakukan dan ada yang tidak. Namanya manusia mengetahui pula kalau yang namanya kemudian duduk di majelis taklim adalah duduk di dalam kebaikan, dan manusia sadar semuanya tahu ini jenengane hidayah umum. Nah, tatkala sampean kemudian berdoa kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, sing dimaksud berarti utuh hidayah umum. Maka kemudian meningkat yang kedua. Setelah hidayah umum, ada hidayatul irsyad, hidayatul bayan, wal irsyad. Yang kedua, itu hidayah bayan, wal irsyad. Hidayah bayan, wal irsyad adalah hidayah yang harus dijelaskan. Mana yang memang betul-betul menjadi amal soleh, mana yang hak, mana yang diterima oleh Allah atau tidak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Maka ini bayan.
Artinya membutuhkan penjelasan yang secara terperinci mulai dari petunjuk Al-Quran dan dalil-dalil. Itu jenengannya hidayatul bayan wal irsyad. Adapun nanti menerimanya, manusia beda-beda. Ada orang tatkala kemudian dijelaskan terhadap masalah hukum, halal haram, sholat wajib. Dia tahu secara hukum, tapi nanti kemudian pelaksanaannya, kalau seandainya kemudian dia tidak mendapatkan hidayah yang nomor 3 tadi, ya tetap saja dia tidak sholat sekalipun dia tahu tata cara sholat menurut fikih yang benar. Tapi kalau tidak mendapatkan hidayah yang nomor 3, nanti dia tetap saja tidak akan melaksanakan sholat sekalipun dia muslim. Sing jenengane hidayah bayan, yaitu hidayah penjelasan terkait masalah penjelasan secara terperinci. Sampean sholat misal, cara kemudian Allahu Akbar, kemudian baca doanya apa, sampai kemudian salam, itu jenengane hidayah irsyad wal bayan. Dan ini harus ditempuh melalui duduk bermajelis taklim seperti ini. Tidak mungkin sampean untuk mendapatkan bayan dan kemudian irsyad hanya duduk di rumah. Orang mungkin, sampean ngaji kan bisa apa? Oh, guruku langsung Allah misal. Wah, itu jenengane ya wong sesat. Artinya ini adalah menunjukkan kesesatan. Karena yang namanya kemudian untuk mendapatkan irsyad dan bayan harus melalui ngaji. Hidayah yang kedua. Berarti sing dimaksud ihdinas siratal mustaqim, berilah aku petunjuk atau hidayah jalan yang lurus. Itu bukan. Kemudian yang ketiga, sekarang yang ketiga, hidayah yang ketiga adalah hidayatu taufik. Yang nomor 3 adalah hidayah taufik. Yang dimaksud dengan hidayah taufik adalah hidayah di mana setelah ia mendapat penjelasan terkait masalah bayan atau terkait masalah penjelasan, dan sekaligus kemudian irsyad petunjuk-petunjuk mulai dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu dia tahu hukum-hukum terhadap permasalahan itu mulai dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah, besoknya lagi dia melaksanakan hidayah itu, kising jenengane hidayah taufik. Sampai mengetahui suatu perbuatan menurut dalil Al-Quran dan Sunnah itu adalah perbuatan bid'ah. Besok hari kemudian panjenengan diberi hidayah taufik, berarti menunjukkan Anda diberi kekuatan untuk meninggalkan perbuatan itu. Ki jenengane hidayah taufik. Mulanya sampai tatkala berdoa ihdinas siratal mustaqim, ini yang dimaksud adalah ya Allah berilah aku petunjuk hidayah taufik di jalan yang lurus. Maksudnya gue. Karena hidayah umum semuanya punya. Hidayah bayan dan kemudian irsyad membutuhkan orangnya gelem ngaji atau tidak. Yang ketiga, hidayah taufik itu kemudian hidayah yang diberi oleh Allah sebagai bentuk karunia. Setelah dia kemudian mencari penjelasan dalil-dalil dari suatu perkara hukum di dalam perkara Islam, lantas oleh Allah diberi kekuatan untuk melaksanakannya. Ki jenengane hidayah taufik. Wah, ini hidayah sing mahal. Mulane kadang-kadang jenengan wong sinten namine Mas, jenengan Taufik Hidayat. Wah. Taufik Hidayat. Karena tujuannya wong tuane jenengi jeneng itu men bocah entuk hidayah taufik. Karena apa gunanya? Seakan-akan seperti ini. Apa gunanya? Orang setelah kemudian mengetahui kebenaran, orang setelah mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, besoknya dia tidak melaksanakannya, sama saja dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Antum mengetahui suatu perkara itu adalah perbuatan bid'ah, antum mengetahui itu adalah suatu perbuatan yang haram menurut dalil Al-Quran dan Sunnah, besoknya kemudian dilanggar, berarti anda tidak mendapatkan hidayah taufik. Mulanya ana wong celaka atau bahagia. Mulanya ana wong celaka atau bahagia, karena yang namanya celaka bahagia sekalipun ini ketentuan dari Allah, ning pada hakikatnya adalah pilihan. Sing janjane kuwi pilihan manusianya. Ini loh jalan yang halal, ini jalan yang haram, ini menuju surga, ini menuju neraka. Silakan, aku sediakan dua-duanya. Jalan untuk neraka, saya jalannya ini seperti ini. Jalan untuk menuju surga, jalannya seperti ini, petunjuk seperti ini. Tinggal kalian semuanya memilih. Jika kemudian engkau berterus-terusan di jalan itu sampai kemudian meninggal, ancaman neraka. Jika kemudian engkau senantiasa berjalan di jalan yang lurus, maka kemudian engkau akan disediakan nikmat di dalam surga. Intinya seperti itu. Makanya kemudian ada firman Allah, wallazi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada manusia, yaitu petunjuk untuk menuju kecelakaan atau untuk menuju kebahagiaan.
kebahagiaan. Sing celaka wis diterangna oleh Rasulullah. Yang menuju surga, menuju neraka telah terperinci, telah dijelaskan. Dan ada beberapa kemudian hal sing berkaitan dengan secara penjelasan terperinci dan dalil-dalil petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kalau hamba itu kemudian mendapatkan hidayah taufik, maka dia akan berada di atas keimanan, di atas amal soleh, di atas petunjuk Allah, sampai kemudian dia meninggal. Makanya pentingnya kita mengucapkan setiap hari ihdinas siratal mustaqim.